It really whips the llama's ass. Login terlebih dahulu di Kalam. Saya rasa semua dosen yang ada di UMI semuanya sudah memiliki akun di Kalam. Ya, apabila belum, silahkan menghubungi Pusat Data dan Teknologi Informasi di UMI di lantai 5 Menara UMI. Nah, kemudian apabila sudah sukses masuk, maka ini sebelumnya saya perlihatkan dulu contoh yang sudah saya buat, ya, materi-materi yang sudah saya, ini adalah materi-materi yang sudah saya buat, termasuk tahun ajarannya, kelihatan bisa dilihat di sini tahun ajaran dan juga semesternya. Jadi untuk sekarang ini untuk tahun ajaran 2024 dan 2025 dan semester genap itu ada satu mata kuliah yang sudah saya buat, yaitu algoritma dan struktur data. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi diawali dengan kata sambutan pada mahasiswa. Di situ dijelaskan sedikit apa yang akan kita pelajari dari materi kita, dari materi mata kuliah kita. Jadi di sini saya sampaikan, ya, bahwa mata kuliah ini insya Allah akan mempelajari terkait dengan teori struktur data dan algoritma, kemudian cara mengimplementasikannya. Nah, termasuk di dalamnya nanti adalah metode-metode atau algoritma yang digunakan dalam melakukan dalam mengolah data atau dalam struktur data, yaitu diantaranya stack, queue, linked list, binary tree, dan seterusnya. Jadi di sini perlu kita memberikan pemahaman di awal materi kita atau mata kuliah kita itu sebenarnya akan mempelajari apa. Nah, kemudian ada deskripsi mata kuliah. Jadi ada deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini itu kode mata kuliahnya apa, kemudian namanya disajikan pada semester berapa, dan jumlah SKS-nya. Ini saya rasa penting juga kita sampaikan kepada mahasiswa, karena tidak semua mahasiswa itu mengetahui jumlah SKS dari tiap mata kuliahnya, gitu. Nah, kemudian perlu kita sampaikan juga capaian pembelajaran yang akan kita dari mata kuliah yang diajarkan. Jadi apa yang menjadi capaian pembelajaran, dan semuanya ini sudah capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian apa yang menjadi bahan kajian, ya. Nah, semuanya ini sudah tersedia di rencana pembelajaran semester. Jadi tinggal, pada dasarnya sebenarnya cukup mudah, tinggal di copy paste saja masuk ke Kalam. Nah, kemudian perlu juga diinformasikan kepada mahasiswa informasi kontak kita, nama dosen, kemudian email. Nah, di sini saya belum menambahkan, harusnya ada juga nomor handphone dan juga grup dari kelas yang kita buat, gitu. Jadi perlu juga dibuatkan grup, ya, grup WA atau grup Telegram supaya komunikasi bisa lebih lancar dengan mahasiswa kita. Apalagi kalau dengan mata kuliah praktikum, karena grupnya juga perlu juga dikasih masuk asisten lab supaya kita bisa sama-sama memantau mahasiswa-mahasiswa yang diajar di lab. Nah, kemudian perlu ditampilkan juga di sini rencana pembelajaran semester supaya bisa dilihat oleh mahasiswa. Jadi RPS-nya harus ditampilkan, bisa di-download oleh mahasiswa. Dan nanti akan saya perlihatkan juga, ya, supaya mahasiswa hanya bisa mendownload saja. Jadi kita harus batasi juga akses dari mahasiswa supaya dia hanya bisa mendownload, tidak bisa melakukan pengeditan RPS di sini, atau tidak bisa menghapus data dan seterusnya, gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada presensi atau absensi kehadiran dari mahasiswa. Jadi ada dua jenis presensi, ada dua model. Ada yang mahasiswa boleh
mengabsen dirinya sendiri dengan diberikan batasan waktu tentu saja. Nah, kemudian ada yang juga dosen yang melakukan absensi kepada mahasiswanya pada saat hadir, entah itu melalui Zoom atau melalui pertemuan tatap muka langsung. Nah, kemudian ditampilkan pembahasan ya materi-materi yang disajikan. Jadi apa judul dari materi kita atau submateri kita. Nah, kemudian ditampilkan slide-nya ya. Jadi walaupun menggunakan atau tidak perlu mendownload filenya, mahasiswa juga sudah bisa mengakses materi kita. Jadi tidak perlu didownload dan bisa dipelajari dimanapun ya, kapanpun. Nah, kalau perlu di materi kita itu ditambahkan audio penjelasan. Jadi nanti saya akan memperlihatkan juga bagaimana caranya kita menambahkan audio untuk setiap lembar slide kita, supaya mahasiswa itu bisa mempelajari secara mandiri, karena ya kita tahu sendiri bahwa keadaan mahasiswa, bahkan kita sendiri pun tidak selamanya bagus dalam menerima materi yang diajarkan gitu. Dan mungkin saja pada saat kita menjelaskan mungkin lagi tidak mood dan seterusnya. Nah, pada saat nanti di rumah moodnya sudah bagus, nanti dia sudah bisa pelajari. Jadi penting juga kita menambahkan audio di dalam slide kita. Nah, kemudian kalau saya di sini untuk setiap pembahasan saya tampilkan juga atau tambahkan juga forum diskusi. Ini sangat penting karena supaya bisa kelihatan, mahasiswa bisa bertanya di sini dan bisa juga dijawab oleh mahasiswa yang lain. Jadi bukan hanya sekedar bertanya, bahkan juga bisa memberikan pernyataan. Siapa tahu materi yang kita ajarkan itu ada yang keliru. Mahasiswa mendapatkan materi yang mungkin lebih lebih update, bisa dimasukkan di forum diskusi dan kita bisa diskusikan bersama-sama dengan mahasiswa kita. Nah, ini adalah materi yang selanjutnya. Selain materi dalam bentuk slide, bisa juga kita menambahkan video penjelasan. Ini juga sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena kita di sini memberikan ilustrasi, bahkan contoh bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah kita jelaskan. Jadi di sini ya kita bisa masukkan video penjelasan dari materi kita di YouTube ya, di YouTube kita, kemudian ditempelkan di kalam forum diskusi, kemudian bisa ditambahkan tugas dan seterusnya. Ini akan kita jelaskan nanti bagaimana cara membuat konten materi di kalam dengan model seperti ini. Baik, terima kasih, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.